A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ini kebetulan hadisnya mengisahkan tentang siksa, tentang neraka. Jadi kita harus serius. Ya, nggak boleh kita bercanda. Kalau surga kemarin masih kita bisa ketawa-ketawa ya, cekikak-cekikik. Tapi kalau sekarang ini harus betul-betul serius dan diresapi betul supaya benar-benar cerita tentang neraka itu kalau perlu bulu kuduknya merinding, kita mengkeret ibaratnya. Karena ini cerita dari Nabi tentang neraka, nggak main-main ya. Hatasana Suwaidun akhbarona Abdullah akhbarona Sa'id bin Yazid an Abi Samhi an Ibni Hujairah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, Innal hamim, sesungguhnya air panas, la yusabu, niscaya dituangkan apa air panas, ala ru'usihim, pada kepala mereka orang-orang kafir di neraka ya. Jadi orang-orang kafir yang di neraka itu diantara siksanya adalah mereka disiram dengan air panas dari kepala itu ya. Dan air panas di sini kita jangan ngebayangin air panas seperti di dunia. Kalau air panas di dunia bisa bikin kopi, bisa bikin teh. Ya, di sana tidak bisa karena panasnya Masya Allah. Fayang fudu, maka menembus apa al-hamim, air panas. Air panas yang disiramkan di kepala itu melocot ya, sampai menembus hatta yakhluso, sehingga sampai apa air panas ila jaufihi, pada perutnya. Jadi kepala di atas disiram sampai air itu tembus sampai ke perut. Nggak diminum ini, disiramkan saja sampai tembus ke dalam perut. Luarnya sudah hancur-hancuran itu. Fayaslitu, maka hancur ma fi jaufihi, apa-apa yang ada di dalam perutnya orang kafir. Jadi kepalanya disiram air panas, karena saking panasnya itu air ya, tembus sampai semua isi dalam perut itu hancur. Hatta yamruqa, sehingga keluar apa isi perut. Min qadamaihi, dari kedua telapak kakinya. Wahwa, dan adapun apa-apa yang keluar dari isi perut itu, as-sohru, panas. Sumayu adu, kemudian dikembalikan apa isi perut, kamakana, sebagaimana telah ada. Di antara siksa di dalam neraka yaitu nanti orang kafir itu kepalanya ini disiram dengan air panas, karena saking panasnya air itu kemudian nembus ya, ke perut, sehingga semua isi perut itu keluar, hancur, bahkan berodoli sampai di tumitnya itu. Ya kalau di dunia seperti itu ya mati langsung di dunia itu, mati udah, nggak ada orang tahan sakit. Karena di neraka sampai isi perut keluar itu nggak mati di sana. Itulah supaya tujuannya Allah orang kafir ini betul-betul merasakan sakitnya siksaan balasan dari Allah. Dan isi perut itu panas sekali. Isi perut yang keluar itu loh, panasnya bukan main. Lalu dikembalikan lagi seperti semula lagi, disiram lagi. Waduh, Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Allahumma ajirna minan nar.
Hadatsana Suaid ibnu Nasrin akhbarana Abdullah akhbarana Sofwan ibnu Amrin an Ubaidillah bin Busrin an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qaulihi, di dalam firman Allah, wa yusqa mimma in sadid, wa yusqa, dan diberi minum siapa orang kafir, mimma'in, dari air, sodidin, nanah. Air, tapi air itu terdiri dari nanah. Bau, busuk, dan panasnya luar biasa. Masya Allah. Yatajarra'uhu, menelan siapa orang kafir pada nanah itu. Masya Allah. Di dunia kita geli, di dunia kita muntah itu. Tapi nanti di neraka itulah minuman orang kafir di neraka. Ya siapa saja orang kafir pokoknya. Maka diri kita jangan sampai yang sudah dikasih hidayah ini kembali menjadi kafir. Apapun resikonya, seberat apapun, kita pertahankan. Karena sanksinya neraka ini kalau kita tidak bisa mempertahankan. Kita kehilangan hidayah berarti kehilangan surga. Kehilangan surga berarti pasti masuk neraka. Dan nanti kita akan merasakan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Qala, bersabda Nabi, yuqarrabu, didekatkan apa minuman, ila fihi, pada mulutnya orang kafir. Minuman dari nanah tadi yang panas, bau, busuk, disodorkan ke mulutnya orang kafir. Fayakrahuhu, maka benci siapa orang kafir pada minuman. Ketika disodorin itu, dia menolak tadinya, nggak mau. Tapi ya gimana lagi? Memang itu menunya. Faida udniya, maka ketika didekatkan apa minuman, sama yuqarrabu udniya, minhu, dari orang kafir, syawa, maka mengelupas apa wajuhuhu, wajahnya orang kafir, kulitnya itu langsung merotoli. Minumannya disodorin karena uapnya itu panas luar biasa. Saking panasnya uap itu minuman, kulit ini mengelupas kulit wajah ini. Padahal itu diminum itu. Masya Allah. Wawakoat, dan rontok farwatu roksihi, farwatu kulit, roksihi kepalanya. Tadi kulit wajah rontok, kemudian juga kulit kepala ikut mengelupas. Masya Allah, panasnya, sakitnya, Masya Allah. Faida syaribahu, ketika minum siapa orang kafir pada nanah, minuman itu tadi baru disodorkan, didekatkan, sudah pada ngelupas kulitnya. Nah sekarang ketika diminum, qata'a, maka memutus atau menghancurkan am'a'ahu, isi perutnya orang kafir. Orang disodorkan saja kulit sudah mengelupas. Bagaimana diminum? Hancur, isi perutnya itu hancur pokoknya. Bapak Ibu, ketika kita sakit perut apa sampai hancur kira-kira? Isi perut itu? Enggak, itu saja sudah melilit sakit, nangis-nangis kita. Ini hancur isi perut itu, Masya Allah. Hatta takhruja, sehingga keluar apa isi perut, min duburihi, dari duburnya orang kafir. Masya Allah. Mules, hancur, kemudian keluar lewat dubur kayak orang buang air besar begitu. Itu juga sakitnya luar biasa, Masya Allah.
Masalahnya ya sakit, ya panas itu, Masya Allah. Ya Allah, semoga kita semua benar-benar diselamatkan dari neraka. Amin. Yaqulu berfirman siapa Allah dalam firman-Nya, wasuqu ma'an hamima wa qatta'a am'a'ahum, di surah Muhammad ayat 10 itu. Wasuku, dan diberi minum mereka orang-orang kafir di neraka ini ma'an pada air, hamiman yang panas. Saking panasnya, bukan sekedar panas tapi panas. Faqata'a, maka memutus apa air yang panas itu, memutus atau menghancurkan am'a'ahum, pada isi perut mereka. Masya Allah. Wa yaqulu, dan berfirman Allah di dalam Al-Quran, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'syasyarab. Wa iyastaghitsu, dan jika minta tolong mereka orang kafir di neraka itu, malaikat aus minum, dan orang kafir di neraka itu oleh Allah dijatuhi rasa haus dan lapar. Terus itu nggak ada kenyangnya, nggak hausnya. Makanya minta minum terus, minta makan terus. Minumnya ya air panas nanah wo. Makannya apa? Duri zakum. Masya Allah. Yughathu, maka ditolong mereka. Nah, jadi minta tolongnya itu minta tolong, minta minum. Kemudian ditolong, diambilkan minuman bimain dengan air. Kal muhli, seperti aspal. Jadi airnya itu kotor, hitam, letek. Makanya di sini kal muhli, seperti aspal, atau seperti minyak goreng yang sudah habis dipakai goreng berkali-kali sampai hitam begitu. Itu minumannya. Yaswi, mengelupaskan al-wujuha, pada beberapa wajah, artinya kulit-kulit wajah. Bisa sejelek-jeleknya neraka itu, atau minuman di neraka itu, bisa sejelek-jeleknya asyarabu, minuman yang paling jelek, minuman yang paling menjijikkan, minuman yang Masya Allah, adalah minuman di neraka. Tidak ada penderitaan, kesusahan, sakit, panas yang melebihi daripada penderitaan sakit panasnya di neraka. Bapak Ibu, kita hidup sekali ini, seberat apapun, sedeblek apapun, asal kita masih bisa netepi ibadah, kita masih ketawa, kita masih tersenyum, kita masih bahagia. Karena itu tidak lama. Umpama terus jatuh sakit, mati, asal matinya dalam keadaan iman husnul khotimah, begitu mati sudah hilang semua rasa sakitnya. Langsung diganti dengan nikmat dikubur, nikmat kubur. Itu kalau orang iman. Udah. Kan dalam hadis diceritakan, Allah ingin ngetes bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Sengaja Allah mencari orang yang seumur-umur hidupnya nggak pernah susah. Segala keinginannya keturutan. Pokoknya, wah. Terus istilahnya dikasih rasa sedikit siksa neraka. Lalu ditanya, hai fulan, kamu dulu hidup di dunia bahagia terus kan? Senang terus kan? Dia bilang apa? Ya Allah, nggak pernah bahagia ya Allah. Dulu saya hidup itu susah terus lah. Padahal ini orang yang sengaja dicari, orang yang nggak pernah susah. Itu tadi gara-gara pengaruh
siksa neraka itu menghilangkan semuanya. Sebaliknya, orang yang seumur-umur hidupnya itu menderita, susah, cari makan kadang-kadang, ya, sehari kadang-kadang dapat hanya sekali untuk makan, berat pokoknya. Dia tetap menjaga, tidak minta-minta, nggak ngemis-ngemis, tetap berusaha semampunya dengan segala keterbatasannya. Tapi dia nggak melupakan waktunya sholat, waktunya ngaji, nggak bisa datang ya online. Masya Allah, mati. Kadang orang yang begini meninggal itu nggak begitu menjadi perhatian orang banyak. Si fulan ini meninggal, orang biasa saja, nggak kaget. Ya kubur ngonai. Beda kalau yang meninggal, wah pejabat, Nah padahal orang yang begini ini, Masya Allah, ya, calon ahli surga. Mati sudah, gak merasakan penderitaan kehidupan dunia. Di kubur sudah mendapatkan nikmat kubur, istirahat sempurna. Udah gak ada susah, gak ada sakit lagi. Nanti bangkit-bangkit, hari kiamat, dibangkitkan, dibangunkan. Kemudian minum telaga Kautsar di hari kiamat, mendapat naungan. Kemudian di akhiratnya dimasukkan surga. Itulah. Nah, jadi ukurannya orang hidup bahagia di akhirat itu bukan ukuran kekayaan dunia, bukan karena ukuran jabatan di dunia, tapi ukurannya adalah ibadah kita kepada Allah. Meskipun kita bukan siapa-siapa, asal kita selalu tidak meninggalkan kewajiban ibadah dengan sakpol kemampuannya, itulah jaminan surga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya kita terus tetap semangat ibadah, semangat mencari surga sampai pol ajal mati kita.